Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berdasarkan survei teman-teman sekalian, katanya minta untuk ngevlog lagi sama Alila. Iya, udah lama ya. Iya, tapi wajah Abi lagi kusem nih karena habis olahraga. Apalagi Umi. Lebih-lebih ya. Lebih-lebih. Umi, ada pertanyaan dari netizen. Sebagai wanita, Umi takut nggak diselingkuhi? Pasti. Itu Pasti. yang menyebabkan Umi dulu nggak mau nikah. Bukan, itu kan dulu. Iya. Sekarang? Sama lah. Hah? Sama? Sama lah maksudnya. Takut diselingkuhi sama Abi? Iya, maksudnya itu kan Iya. itu alamiah, naluri ya. Iya. Perempuan nggak mau diselingkuhin. Iya. Mau itu udah dari sebelum ngaji, sesudah nikah sama Abi juga perasaan itu pasti ada. Cuman dalam hal ini beda lah ininya. Istilahnya implementasi dari sebelum ngaji sama sesudah ngaji itu beda. Gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau dulu sebelum ngaji itu sempat karena memang ngelihat di kampung Orang. itu, di kampungnya itu banyak terjadi yang ibaratnya perselingkuhan, kemudian anehnya juga mereka nggak pisah ya, nggak cerai ya. Kalau dulu di kampung tuh kayak mungkin mentolerir gitu ya. Ya Nggak kalau sampai sudah yang- pisah ya berarti nggak selingkuh. ya tapi nggak sampai berefek. Kalau sekarang kan berefeknya jadi divorce, cerai gitu loh. Ya. Tapi kalau zaman dulu di kampung tuh kayak udah itu masa lalu, mudah memaafkan gitu kayaknya orang kampung Oke, itu. Tapi buat saya yang waktu itu masih remaja, ketika SMP SMA kan di kampung lihat kayak begitu tuh, kok nikah kayak begitu ya, rasanya kayak nggak enak gitu rasanya, nggak kayak gitu deh seharusnya. Jadi sampai ibaratnya menikah tuh menjadi hal yang kayak menakutkan gitu ketika di kampung waktu ngelihat fakta-fakta seperti itu. Kalau sekarang Umi takut nggak kalau Abi selingkuh? Sekarang lebih santai gitu ya. Wah, lebih santai, berarti percaya. Santai ya, karena memang semuanya sudah serahkan kepada Allah sih. Oke. Umi percaya sama Abi dan disitulah letak daripada ya bahagia. Kenapa Umi percaya sama Abi? Ya, Umi percaya sama Abi karena Abi baik. Umi tahu Abi takut sama Allah. Oh, loh gitu. Maksudnya udah itu aja sih. Kalau Abi nggak takut sama Allah, Umi percaya nggak sama Abi? Kalau Abi nggak takut sama Allah ya pasti nggak percaya ya. Ibaratnya itu bisa jadi ketika memiliki suami yang nggak taat sama Allah ya, selingkuh itu kapan aja bisa terjadi gitu loh, karena Allah aja nggak ditakutin gitu. Tapi pertanyaannya nih, ini mau tanya pendapat Umi aja sih. Kan Umi banyak tuh kan ngelihat ada orang-orang Islami tuh, ada orang-orang Islami, ada orang-orang yang ya sudah ngaji, ada orang-orang yang sudah ya terlabel Islami, mungkin juga ustadz bisa jadi, bisa jadi juga ulama bisa jadi. Atau bisa jadi juga orang-orang yang ya alim gitu dilihat gitu ya, tapi ternyata juga ada tuh kasusnya. Iya ya, sekarang lagi rame banget ya di situ. Ya kita nggak nyorotin apapun Ya. sih, tapi kita nyorotin ini penting karena Bener. ini bukan sesuatu yang kasuistis ya, tapi ini sesuatu yang penting dipahami sebelum orang itu membuat hubungan apapun dengan lawan jenis. Nah, menurut Umi kenapa bisa gitu? Kalau dari sisi sering Umi sama Abi ya, sehari-hari fakta di antara Umi sama Abi pun di situ bisa coba untuk kita jaga. Misalkan ketika interaksi, terutama mungkin Abi, kalau Umi kan memang terbatas interaksinya dengan lawan jenis. Terutama Abi kan Abi ganteng gitu. Kalau Umi sebatas di rumah saja, dan kalaupun berinteraksi dengan cowok juga paling abang-abang Gojek kantor makanan gitu abang-abang ya. Gojek, tukang jahit gitu ya. Iya, tukang jahit yang di situ ya beberapa kali ketemu lah. Tapi kalau Abi kan memang dalam hal ini sering bertemu dengan awat, kemudian jamaah ya, kebanyakan mau sharing, mau curhat, yang di situ bisa jadi lumayan ada yang tertarik mungkin gitu ya. Ya itu besar banget kemungkinan. Cuman dalam hal ini Abi emang Umi percaya dia tertarik sama Abi? maunya jawabnya apa? Gak tahu. Maunya jawab ya gitu ya. Ya terserah Umi. Aduh, ya mungkin besar banget lah kejadian hal seperti itu, nggak bisa kita ibaratnya nggak mungkin terjadi dia percaya, nggak begitu juga. Tapi dalam hal ini Abi coba untuk menjaga diri gitu loh, menjaga dirinya dengan ngajak Umi ketika bertemu dengan yang mungkin di situ bukan mahram, yang situ mau minta solusi. Kebanyakan jamaah kan minta solusi, ada masalah kemudian curhat, dan itu di situ ada Umi, di situ Umi kenal siapa dia. Kemudian kalau via chat pun Abi bisa minta izin Umi, ada jaring-jaringnya lah ya. Ini Umi ada yang mau ini nih, ada yang mau curhat nih si Mbak ini. Jadi ya hampir semua problem yang Abi terima dari jamaah itu Umi semua tahu.
gitu loh, hampir semua Umi ketahui yang memang itu perlu Umi ketahui gitu loh. Dan Iya. baik itu ketemu langsung offline ataupun mungkin online via chat atau apa, biasanya Abi suka sharing dan saya tahu bahwa ada kasus begini walaupun mungkin saya nggak sampai kenal ya Umi. orangnya itu. Umi belum sampai kenal mbak-mbak yang mungkin curhat via online kayak gitu, tapi suatu hari biasanya pasti kenal. Oke, berarti kalau tadi kita lihat ya, ada beberapa orang yang memang terlihat alim atau dia terlihat ulama misalnya, atau dia terlihat ustadz atau terlihat ngerti agama lah, paling nggak sudah ngaji lah, paling nggak tahu tentang agama, nggak blank banget tentang agama. Itu dia bisa saja karena dia masih manusia. Dia masih bisa kena godaan nafsu, dia masih bisa khilaf, hatta Abi juga pasti bisa. Cuman dalam hal itu kita akan menjaga dengan nilai-nilai syariat yang sudah Allah kirimkan ke kita, supaya kemungkinan itu bisa diminimalisir, bahkan hilang gitu ya. Artinya gini, Islam itu tidak pernah menafikan manusia itu punya naluri untuk menyukai lawan jenis, hatta walaupun dia sudah nikah. Tapi Islam itu menyalurkan ke arah yang tepat, gitu maksudnya. Contoh misalnya, dia memang pasti akan punya, cuman Islam tuh menjaga dengan memberikan aturan-aturan untuk menyalurkan di tempat yang tepat, atau memberikan aturan-aturan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah, kira-kira gitu ya Umi ya sebenarnya. Nah contoh seperti misalnya tidak berikhtilat antara laki-laki dan wanita, hatta dia seorang ustadz sekalipun. Tidak berdua-duaan, bukan mahram, tidak berikhtilat tadi gitu ya. Atau misalnya dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak penting hanya karena memang seolah-olah ini adalah, misalnya contoh ini kan dakwah misalnya, tapi pergi nonton bareng itu nggak bisa gitu ya. Apalagi misalnya chat-chatan kalau nggak perlu itu nggak usah, alasannya ngerjain PR bareng gitu misalnya. Kayak Umi dulu ya. Misalnya orang nggak pernah pacaran juga ya, gitu ya pacaran, kerja kelompok misalnya gitu ya, atau segala macam. Nah itu dijaga gitu ya dia. Antara laki-laki dan wanita punya aktivitas sendiri-sendiri. Nah pertanyaannya lagi, tapi kan ada orang yang bilang, contoh misalnya yang Abi tulis kemarin, ada teori Gosen namanya, pasti Umi nggak ingat kan? Gimana? Teori ekonomi Gosen. Jadi teorinya itu adalah bahwa kenikmatan itu akan berkurang ketika dia dikonsumsi terus-menerus. Kok Gosen sih, baru tahu istilah Gosen. Gosennya. Adam Smith. Adam Smith itu adalah yang menulis buku Wealth of Nation. Gosen itu adalah salah satu di dalamnya menulis teori ekonomi tentang perilaku ekonomi. Nah, jadi katanya gini, kalau misalnya kita terus-menerus mengonsumsi satu hal yang walaupun itu kita suka, lama-lama dia akan mencapai titik jenuh. Kamu ingat nggak? Abi kan kadang-kadang kalau suka dengan mie ya, ada mie satu yang Abi suka itu sepekan Abi bisa berapa kali makan itu? 2-3 kali, bahkan 4 kali, ngajak Umi, ngajak anak-anak, ngajak teman-teman segala macam. Tapi ujungnya Umi bilang kita ke situ yuk. Abi bilang enggak deh. Kenapa? Udah mencapai titik jenuh gitu ya. Nanti kalau mungkin setelah beberapa bulan lagi baru kita senang sekali. Contoh misalnya ya, Abi dulu senang banget sate buntel gitu ya. Tapi sekarang kita pernah nggak makan sate buntel lagi? Karena sudah mencapai titik jenuh misalnya ya. Ya itu maksudnya teori Gosen tuh begitu. Contoh nyatanya gini deh. Kalau Umi makan bakso, seneng banget Umi makan bakso satu mangkok. Setelah itu, setelah kenyang, makan mangkok yang kedua kan nggak seenak mangkok yang pertama. Kira-kira gitulah. Nah, jangan-jangan itu juga bisa teraplikasikan dengan cinta. Abi dan Umi nih, misalnya ya, sebelum kita nikah itu kan kita sangat pengen untuk saling memiliki ya, saya katakan. Nah, tapi setelah kita nikah, menurut hukum Gosen, gitu kan ya, artinya Umi sudah punya Abi sudah punya Umi. Harusnya seiring dengan pengonsumsian terus gitu kan ya, atau misalnya seiring dengan waktu, gampangnya gitulah. Seiring dengan waktu, cinta itu bisa terkikis harusnya. Harusnya cinta itu hilang, dan itu yang dialami oleh sebagian besar orang. Makanya kadang-kadang ada orang guyonan kan ya, sebelum nikah terus jalan dipegangin gitu kan ya. Terus ada lobang, terus hati-hati deh ini ada lobang gitu ya. Setelah nikah nggak dipegangin, ada lobang, terus matamu kemana kayak gitu-gitu misalnya, kayak gitu. Itu kan kayak apa ya, ada semacam dia rasanya nggak sekuat awal. Atau misalnya gampangnya gini, luntur. Wajar dong kalau dia pengen yang lain, karena dia sudah bosen gitu misalnya dengan istrinya, atau bosen dengan pasangannya.
gitu ya. Itu yang seolah-olah dimaklumi karena ada teori tadi. Makanya kadang-kadang laki-laki itu perlu refreshing katanya gitu. Dengan cara apa? Dengan cewek yang lain sebelum nanti balik lagi ke istrinya yang lama itu misalnya. Jadi banget. Iya, gampangnya cowok itu perlu selingkuhan kayak gitu. Cowok itu perlu boys will be boys gitu katanya. Laki-laki itu tetap jadi laki-laki. Ya laki-laki itu perlu ya refreshing. Atau gampangnya, benar nggak sih cinta itu bisa berkurang seiring dengan waktu? Kalau versi Umi nggak tahu. Kalau versi Umi nih berjawabnya ya. Versi Umi ya. Kalau dari pembahasan kayak kemarin di MKNISA juga sempat nanya di jamaah tuh, gimana ya Umi ya kalau saya tuh bosan sama suami saya kaget. Mana sih gimana bosan sama suami gitu ya. Nah saya bilang, kalau seandainya kita itu deket sama Allah, kayaknya nggak mungkin deh kita itu akan bosan sama suami gitu loh. Karena kalau kita dekat sama Allah kemudian akan kembali, itu akan merembet kemana-mana. Nggak mungkin yang namanya seorang yang dekat sama Allah tiba-tiba bosan sama suami, itu nggak mungkin Jadi ketika mungkin bosan sama kesel beda kan ya. Kalau kesel kadang-kadang suka kesel ada dong gitu kan ya, ketika kita juga saling kesel gitu kan ya. Tapi ketika kita semakin dekat sama Allah, seorang istri makin dekat sama Allah, itu dijamin pasti dia akan selalu sayang sama suaminya gitu. Akan selalu disayangkan dengan suaminya. Akan selalu disayangkan dan akan rasa cinta sama suami itu ya semakin gitu loh. Kayak semakin dan semakin. Ya berharap ya insyaallah mudah-mudahan. Kita juga takut kadang-kadang ngomongin kayak begini. Kenapa? Khawatir nanti kita tuh kayak nggak bisa praktek 100% dengan apa yang kita omongkan. Tapi anggaplah ini adalah doa ya. Doa artinya ya ketika kita ngomong kayak gini, ini anggaplah sebuah doa. Kita tahu teorinya. Tapi ketika teori ini tidak bisa kita jalankan, bukan berarti teorinya yang salah atau Islamnya yang salah, tapi kitanya. Tapi kita berharap mudah-mudahan dengan membicarakan teori ini kita bisa kita bisa menjadikan itu sebagai bagian daripada doa. Kan gitu kan ya. Itu yang Abi pengen bahas sebenarnya Karena gini. Teori Gosen itu adalah teori keumuman. Bahwa umumnya segala sesuatu yang dinikmati pasti akan berakhir kenikmatannya. Karena itulah Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia itu fana. Fana itu apa? Fana itu enggak selama-lamanya. Enggak apa namanya? Ya enggak bertahan gitu loh maksudnya. Kan contoh misalnya Allah itu kan adalah zat yang al-awwal wal akhir. Allah itu adalah zat yang awal dan juga zat yang akhir. Kalau dalam yang lain ada kata-kata kidam dan bako. Artinya dia adalah yang terdahulu dan yang selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Artinya dia tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Artinya ya kebalikan daripada Allah itu adalah ya makhluk. Yang makhluk itu pasti punya awal dan pasti punya akhir. Dan dia pasti lemah terhadap segala sesuatu. Nah artinya yang namanya makhluk atau fana, ciri-cirinya adalah dia pasti akan hilang atau dia tidak selama-lamanya. Kalau misalnya HP sering dipakai itu pasti rusak. Tadi Abi udah bilang kan ya, laptop Abi itu dari kemampuan 100% baterainya sekarang tinggal 1%. Modus supaya Alila beliin lagi. Jadi dibeliin nggak? Biasa, beli sendiri aja. Kok nggak dibeliin? Masih nggak tahu. Ya, jadi itu contoh. Dan Abi nggak bisa berharap selama-lamanya bahwa laptop itu akan tetap sama baterainya. Ya baterai handphone aja ujung-ujungnya harus kita ganti. Kenapa? Karena cepat ini kan bad low. Baterainya inilah running gitu ya. Baterainya loss. Mati lah. Lowbat. Orang dulu ngomongnya apa? Baterainya itu sudah dull gitu lah. Baterainya itu sudah tidak seperti awal lagi. Nah, sama kayak kita lama-lama mengerut gitu ya. Abi baru ngaca ubanan semua alias badannya sudah lama dipakai gitu maksudnya. Artinya selalu akan ada loss-nya juga gitu loh, maksudnya degradasi, lalu kemudian lama-lama semakin uzur, semakin terkikis gitu maksudnya. Termasuk juga cinta. Itu semakin dinikmati, semakin juga hilang. Gitu kan ya. Nah, tapi kalau Anda tidak mau untuk terpengaruh dengan hukum dunia, ya harus pakai hukum Allah. Kan tadi kan, Allah itu tidak terpengaruh apapun. Maka Allah itu tidak berawal dan tidak mungkin berakhir. Allah tidak akan rusak. Allah tidak akan pernah pudar gitu maksudnya. Nah kalau Anda mau untuk ikut hukum manusia, itu yang terjadi. Maka seiring dengan pernikahan semakin banyak masalah. Semakin lama pernikahan semakin banyak masalah.
awalnya istrinya tuh cantik banget, semua itu istrinya, wih kan ya, oh senyum itu cantik banget, matamu tuh ya Allah gitu kan ya, keren banget, seolah-olah aku melihat pelangi di situ gitu kan, aku melihat alam semesta dan segala macam di situ, ya Allah dan segala macam. Tapi seiring pernikahan itu akan muncul banyak sekali komplain gitu kan ya. Kenapa? Karena tadi yang awalnya menutupi segala-galanya, cinta itu menutupi segala-galanya, dianggaplah tanda kutip cinta menutupi segala-galanya, jadi hilang. Kenapa? Karena dia pakai hukum manusia. Kalau dia mau lebih daripada itu, mau lepas daripada hukum manusia, pakailah hukum Allah. Makanya di dalam Islam adalah konsep sakinah. Sakinah itu artinya adalah, gampangnya, bertambah waktu dia bertambah bagus, bertambah waktu dia bertambah cinta, bertambah waktu dia bertambah nyaman. Contoh, sakinah itu diambil dari kata-kata ya sakana ya, artinya tenang, artinya nyaman, atau bisa dipakai diam. Makanya orang-orang Arab menggunakan kata maskanah yang berasal dari kata sakinah juga, artinya adalah kediaman. Berarti kalau seandainya suami istri itu sakinah, berarti Umi adalah jadi rumah bagi Abi, dan Abi adalah jadi rumah bagi Umi, walaupun kita mungkin masih ngontrak misalnya gitu. Nah, kenapa? Karena dengan adanya dia kita menjadi nyaman, dengan adanya aku dia menjadi nyaman gitu loh, maksudnya itu adalah arti sakinah. Nah, sakinah itu kayak rumah kos itu dulu misalnya, contoh rumah itu kan sakinah. Contoh ya misalnya Abi dulu ngekos di Bogor, itu pertama kali itu kayak mau bunuh diri. Kenapa? Kayak dibuang sama papi. Tapi lama-lama Abi kemudian tinggal di sana, sekarang kangen, pengen balik lagi. Ingat nggak dulu kita di apartemen? Berapa tahun kita di apartemen? 3 tahun. 3. Kita ngeluh kan ya, bagaimana kita dari awal nggak punya anak sampai punya cece di apartemen kan ya. Apapun terbatas, tempat cuma segitu-gitu aja. Kalau marahan ketemu terus gitu kan ya misalnya. WC ya segitu-gitu aja, jemur ya segitu-gitu aja, dan kita banyak keterbatasan di situ gitu maksudnya. Cuman sekarang Umi kan kemarin bilang, Bi, kalau bisa beli aja lah apartemennya papi gitu kan ya, supaya kita bisa tinggal lagi di sana gitu kan ya. Kan gitu kan. Kenapa? Karena kita sudah merasa sakinah di situ. Karena semakin lama semakin betah di situ ya. Nah, istri juga sama, suami juga sama, asal pakai hukumnya Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kami ciptakan di antara kalian, golongan kalian adalah pasangan-pasangan kalian sendiri, supaya kalian sakinah, cenderung kepada dia, tenang dengan adanya dia, senantiasa menjadikan dia sebagai sumber daripada segala macam kebaikan. Itu adalah sakinah. Maka ketika itu terjadi, nggak berlaku hukum gosen tadi. Maka ketika ada cewek pun datang, ya bagaimanapun juga sudah ada koneksi. Dia mungkin akan tertarik, tapi bagaimanapun dia akan menemukan tempat kembali. Gitu kan ya. Kenapa? Karena sudah ada sakinah. Karena sudah ada sesuatu yang diberikan oleh Allah. Nah, ini penting, dan sakinah ini it's not man-made. Ini tidak pernah dibuat oleh manusia, tapi datangnya dari mana? Allah. Dari Allah. Lah kalau datangnya dari Allah berarti harus Betul. Harus apa? Kalau datangnya dari Allah harus dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Taat sama Allah, baru Allah kasih, karena hanya datangnya dari Allah. Kalau datangnya dari manusia bisa dibeli. Kalau datangnya dari manusia bisa pakai harta, bisa pakai jabatan, bisa pakai bohongan. Banyak kan cewek dibohongin mau. Tapi kalau misalnya sakinah, Anda nggak akan bisa dapat sakinah dengan bohongin orang. Anda nggak bisa dapat sakinah dengan pencitraan, jadi cowok yang baik, jadi suami yang keren, nggak bisa. Karena sakinah itu hanya datang daripada Allah. Dan dengan sakinah itulah wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan setelah sakinah itu Allah turunkan, maka mawaddah di antara mereka akan tumbuh berkembang, warahmah, dan cinta kasih di antara mereka akan kemudian subur melimpah, karena ya mereka sudah dikarunia oleh Allah sakinah. Artinya taat dari awal itu penting. Makanya kalau ada orang maksiat terus ngarep dia nggak dapat masalah, ngarep ngayal aja Anda. Contoh nih misalnya, dia sudah tahu nih ada cowok, dan cowok ini nggak mau taat perintah Allah. Contoh, macarin ceweknya, deket-deketan ceweknya, gombal-gombalan. Kamu hari ini kayaknya ada yang beda, misalnya gitu kan ya. Apa yang beda mas? Kayaknya matamu itu pada hari ini
sedang dihinggapi oleh kupu-kupu, apa namanya, matanya ini dong, apa namanya, sakit dong misalnya, ya kayak gitu-gitulah. Ya dia mau digombalin, mau WhatsApp padahal bukan mahram, tanpa tujuan yang jelas, mau diajak jalan-jalan, pergi-pergi dan segala macam. Ini membawa satu permasalahan besar, gitu loh maksudnya. Sehingga muncullah aktivitas-aktivitas tadi. Jadi kalau dia sudah jaga syariat, Allah sudah turunkan sakinah, maka insya Allah nggak ada bosan dalam berumah tangga. Berapa tahun kita udah nikah? 14 ya? 14 tahun. Sudah selama itu ya? Oh, bos. Udah berapa anak? 4. 4. Kebayang suatu hari nanti kalau Abi selingkuh? Bayangin sih enggak sih, ini kan lagi mungkin ya. Peluang kayaknya ini gitu. Peluang. Kayak peluang, karena sudah dibayangkan. Apapun yang dibayangkan adalah fakta pertama. Setelah itu fakta kedua adalah kenyataannya. Tapi kayaknya sebelum Abi berhasil melakukannya, mungkin Abi sudah diracun mati nih kan. Jadi artinya balik lagi ya. Kenapa nggak kebayang? Karena Umi sudah tahu. Kita bangun ini insya Allah berdasarkan kebaikan, saling mengingatkan insya Allah. Nah berarti ya 14 tahun menikah, anak sudah 4. Dan sampai sekarang Umi menemukan nggak bosen sama Abi? Bosen ya memang belum ini sih, apa namanya istilahnya, kata bosen sama kesel beda kan, Bi? Beda. Nah kalau kesel saya kan kayak Kalau kesel iya gitu kan, yang ketika ya kayak kebiasa lah gitu kan ya, ketika apa namanya bisa saya mandi gitu ya, mari nggak ditutup. Itu nah, WC nggak ditutup itu gitu ya. WC nggak ditutup Kayaknya gitu saya kan harus ya. beli kamar mandi WC tutup otomatis ini, dan membeli lemari tutup otomatis. Iya. Sebenarnya bosan tuh gimana sih sebenarnya, Bi? Bosan itu ya gini, kayak kita bosan sama makanan, kayak tadi Abi bilang. Oh iya. Contoh misalnya kita makan mie yang itu satu terus lama-lama itu, yuk kesana Umi, nggak bosan. Kalau Umi kemarin sempat mikir gini, bosen. Apa berarti dia suka sama orang lain jadinya? Kayak mikir kayak gitu loh maksudnya. Nah, menurut dia, ada nggak sih kayak gitu? Menurut orang-orang itu, karena dia bosen dia bisa suka sama orang lain. Karena bosen dia bisa berhubungan dengan orang kalau lain. makanan kan kita bosen nih misalkan kan ya. Kita kan bisa cari makanan yang lain kan, untuk biar kita istilahnya beda. Oh beda ya. Nah kalau ini mereka nganggep tuh, mereka legitimasi gini, karena mereka bosen, mereka bisa cari cewek yang lain. Menurut Abi dan menurut Islam, karena mereka itu maksiat sama yang lain, makanya mereka bosen. Iya makanya benar. Paham nggak sih maksudnya? Iya. Nah kayak Abi juga, kalau Abi ditanya, Abi bosen nggak sih sama Umi? Jawabannya ya, kalau misalnya kita nikah mungkin cuma berdasarkan fisik misalnya, pasti bosen. Kalau kita nikah cuma mengharapkan harta, pasti ada batasnya. Tadi yang kita bilang, segala sesuatu yang ada di dunia kan fana. Yang fana tuh akan hilang gitu maksudnya. Tapi Abi nikahin Umi, Abi ingat banget. Abi bilang sama Umi, saya perlu untuk seseorang yang percaya pada saya dan mendukung dakwah. Nah ketika itu, maka itu kita anggap gini, sampai ke tempat yang kita tuju, maka selama itu pula, sampai ke tempat yang kita tuju dan fungsi Umi masing-masing bisa Umi laksanakan. Ya bagi Abi sih ya seperti rumah tadi, semakin lama Umi semakin tua, yang itu enggak. Semakin lama Umi semakin Abi sayang gitu kan. Jadi kira-kira gitulah. Jadi artinya kita pengen ngasih tahu aja pada teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ya, apakah orang-orang yang Islami itu nggak bisa melakukan satu kemaksiatan? Bisa. Dan gara-gara maksiat itulah kenikmatan itu dicabut oleh Allah. Tapi selama dia coba untuk bisa taat sama Allah, disitulah kemudian keluarga dia, hidup dia itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat nggak? Mudah-mudahan kehidupan kita semua dilindungi oleh Allah. Doain juga saya sama Ummu Alila, mudah-mudahan bisa terus untuk bareng menginspirasi dan bisa terus untuk berkontribusi untuk agama Allah ya, mudah-mudahan. Dan terutama anak-anak muda, udah deh lupain orang-orang yang ngajak maksiat itu, pacaran ataupun ngajak PHP-an ataupun pacaran syariah gitu ya, hubungan tanpa status dan segala macam, pacaran rasa kakak adik gitu kan ya. Udah lupain aja. Kenapa? Nggak akan pernah sekali lagi, nggak akan pernah ada kebahagiaan ketika seseorang itu sudah keluar daripada apa yang Allah gariskan. Artinya kalau Anda mau bahagia, jangan pakai hukum dunia, karena hukum dunia itu pasti akan fana.
hukum gosen tadi salah satunya, pakailah hukum Allah, maka sakinah insya Allah yang berada di tengah-tengah kita. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.